warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Melda Meliana dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Kelompok 2 dengan NIM 74234-2022-064. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai periode kenabian, periode Khulafa ar-Rasyidin, periode Bani Abbasiyah, dan periode Bani Umayyah. Periode kenabian terbagi menjadi tiga. Yang pertama, periode sebelum kenabian. Yang kedua, dakwah di Mekah. Yang ketiga, kebijakan politik Rasulullah di Madinah. Yang pertama, periode sebelum kenabian dimulai pada saat Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau 570 Masehi. Yang kedua, dakwah di Mekah. Setelah menerima ayat, Nabi Muhammad mulai berdakwah kepada seluruh masyarakat secara umum dan terang-terangan sehingga menimbulkan pertentangan di antara mereka. Penyebab pertentangan karena ajaran Islam mengenai persamaan derajat yang menentang perbudakan ajaran Islam yang menyalahkan penyimpangan akidah masyarakat. Kapan mereka bahwa menerima Islam berarti tunduk pada kekuasaan Bani Abdul Muthalib, ketakutan terhadap hari kebangkitan setelah kematian, dan pembatasan ekonomi akibat penjualan berhala tidak laku. Kemudian yang ketiga, kebijakan politik Rasulullah di Madinah. Perpindahan umat Islam dari Mekah ke Madinah merupakan peristiwa sangat penting yang membawa perubahan signifikan dalam dinamika umat Islam pada periode Madinah ini. Kemudian periode Khulafa ar-Rasyidin ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq pada tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Kemudian Umar 634 sampai 644 Masehi. Utsman pada tahun 644 sampai 656 Masehi, dan Ali bin Abi Thalib 656 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Kemudian periode Bani Abbasiyah. Periode Bani Abbasiyah atau disebut dengan periode keemasan ada 2. Yang pertama, proses pendirian dinasti Abbasiyah. Yang kedua, kemajuan Abbasiyah. Yang pertama, proses pendirian dinasti Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah apabila ditinjau dari sudut pandangan para perada pada perjuangannya dapat dikategorikan menjadi 3 periode, yaitu periode gerakan bawah tanah secara rahasia tanpa senjata, dan periode gerakan secara terang-terangan dengan menggunakan senjata. Kemudian yang kedua, kemajuan Abbasiyah. Periode pertama kecenderungan diwarnai oleh pengaruh keluarga Barma yang asal-usulnya dari Dal-Dharma yang beragama Majusi atas sebagaimana yang dianut oleh orang Persia pada umumnya, menganut agama Islam pada masa Hisham bin Abdul Malik, Khalifah dinasti Umayyah. Kemunculan keluarga Barma berawal ketika Khalid pernah menduduki jabatan sebagai Afasa dan Al-Mansur. Kemudian periode Bani Umayyah ada 2, yaitu proses pendirian dinasti Umayyah pertama dan para pemimpin dinasti Umayyah pertama. Yang pertama, proses pendirian. Umayyah beserta keluarganya mempunyai status sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan karena nasar yang mulia dan kekayaan yang berlimpah yang dimiliki oleh Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, para pemimpin dinasti Umayyah pertama. Ada beberapa. Yang pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Malik, kemudian Umar bin Abdul Aziz, kemudian Yazid bin Abdul Malik, yang kemudian Hisham bin Abdul Malik, kemudian Al-Walid bin Yazid, kemudian Yazid bin Al-Walid, kemudian Ibrahim bin Al-Walid, kemudian Marwan bin Muhammad.
Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.